Siti Khadijah tidak ada seragam majelis taklimnya. Nah. Rasul itu punya 7 baju. Ada yang khusus dipakai berperang, ada yang khusus dipakai beribadah atau dakwah. Itu 7 pakaiannya Nabi. Itu topi kasihan yang robek, itu topi kasihan yang compan camping Nabi jahit dengan sendiri. Jadi Nabi jahit pakaiannya dengan tangannya sendiri. Nabi menjahit pakaiannya dengan tangannya sendiri. Padahal kalau Nabi mau bayar orang bisa. Kenapa? Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang terkaya di Mekah pada saat itu. Tetapi apa kata Khadijah kepada Rasul? Ya Rasulullah, ambil semua hartaku untuk kemajuan Islam. Ya Rasulullah, ambil semua hartaku untuk kau pakai berdakwah. Tapi apa kata Nabi? Saya tidak mau ambil semua hartamu wahai istriku yang tercinta. Sebahagian kita pakai untuk bisnis, kita pakai untuk dagang, sebahagian kita pakai untuk berdakwah. Coba lihat Nabi, Rabbana atina fid wa fil akhirati. Coba Nabi 100% harta kekayaan Khadijah Nabi bagi 2. Sebahagian dia pakai bisnis di kota Syam, kemudian sebahagian Nabi pakai untuk berdakwah mengembangkan agama Islam. Coba perhatikan Nabi, betul-betul seimbangkan dunia dengan akhiratnya. Jadi jangan dunia terus, tapi jangan juga akhirat terus. Kira-kira begitu. Coba berapa orang ibu-ibu di belakang, termasuk ibu camat, bohong-bohong kalau tidak nasuka uang 100.000. Coba angkat tangan ibu-ibu yang tidak suka 100.000. Angkat tangan bagi, kalau ada yang angkat tangan pulang, ikut kisah saya ke Makassar, kasih masuk di rumah sakit lagi. Lain-lain, tidak ada manusia yang tidak butuh uang. Nabi butuh uang, tetapi Nabi tidak masukkan uang itu ke dalam hatinya. Makanya dibagi 2, separuh dipakai untuk dagang, separuh dipakai untuk mengembangkan dakwah. Inilah yang terjadi di Kabupaten Bantai. Cuma kalau bicara pahala, Nabi semua Pak Korban. Nabi semua karena dia yang biayai, dia yang modali. Dakwah itu bisa jalan. Coba bayangkan, Nabi semua. Jadi kita ini anggota-anggota KPK Kabupaten Bantai dan mau dikalah. Kalau Pak Korda kasih keluar biayanya untuk dakwah, kita kasih keluar tenaga untuk dakwah supaya sama-sama dapat pahala. Kan begitu logikanya. Ibu camat, bagaimana caranya mau dapat pahala? Tanda tangan itu suratnya KPK kalau ada masuk. Seandainya ada Pak Bupati tugas sinetron di sana, tidak ada urusan. Pak Kapolsek berikan izin kalau KPK yang bikin kegiatan, karena kalau KPK yang bikin kegiatan, otomatis bukan kegiatan yang salah-salah. Bikin zikir, bikin sholawatan, bikin maulid seperti ini, sekali-sekali bikin yang besar. Ya, kenapa tidak? Kalau semua pemerintah ikut campur, maka yakin dan percaya Bantai ini akan jauh dari balaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Jadi mohon maaf, saya kembali tadi, Rasul membagi 2, sebagian dipakai untuk bisnis atau dagang, sebagian dipakai mengembangkan agama Islam. Kalau kita sekarang mohon maaf, jangan butakan diri ini. Jangan seakan-akan tidak butuh dengan uang. Cerita. Tapi Ibu, bisa kira-kira hidup Ibu tidak belanja ke pasar. Ibu sama lagi yang tidak bisa kalau tidak belanja ke pasar. Ke Makassar tidak mungkin tidak masuk di mall. Masuk di mall, masuk di pasar, uang. Makanya fit dunia hasad. Bagaimana caranya dunia tak mau bagus, Ibu? Harus ada uang. Ibu, uang. Betul tidak? Sekarang apa yang tidak pakai uang dunia? Apa yang tidak pakai uang?
Apa yang tidak pakai uang? 2 mandi tidak pakai uang. Kentut sama nafas. Iya betul. Iya lain pakai uang semua. Minta maaf ini, minta maaf. Kenapa saya bahas ini Pak? Karena supaya steril ini KPK dibantai. Steril ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang bisa pas saya masuk KPK. Kenapa? Karena tidak amin terima amplop. Salah. Nah, salah. Yang salah itu kalau kita mematok 2 juta pi, 1 juta pi, 500 pi, 300 pi. Jangan itu yang salah. Dikasih ambil. Ini dunia. Bapak-bapak minta maaf Pak. Ada Pak Babin Kaptitmas, ada Pak Babinsa. Ini Pak Babin Kaptitmas sama Pak Babinsa minta maaf. Kalau pulang nih terima gaji, nah tidak ada nastor di istrinya minta maaf, biar tinggi pangkat. Di luar kau tidur. Iya minta maaf, biar tinggi pangkat. Di luar kita tidur. Perempuan mana yang tidak suka uang? Makanya ini pelajaran juga untuk Pak Korda, siapa tahu besok bisa naik di bawah uang panai. Ini pelajaran. Jadi dunia hasanah. Bagaimana dunia hasanah? Mohon maaf, hidup ditunjang dengan uang. Ini realistis, bukan materi. Kalau ada orang yang bilang ada materi sekali itu perempuan, wajar kalau perempuan materi. Ibu camat wajar kalau ibu camat materi. Kenapa? Selain dia camat, dia ibu rumah tangga. Dia yang tahu berapa 1 bulan dia harus bayar listrik. Dia yang tahu berapa 1 bulan dia harus bayar air. Dia yang tahu bagaimana pengeluaran anak-anaknya di sekolah. Dia yang tahu bagaimana pengeluaran pendidikan anak-anaknya. Bapak-bapak cari uang mana tahu. Saya kalau ditanya ke berapa dibayar listrik di rumah itu sudah tahu nih. Jangankan dibayar listrik, dayanya lagi listrik di rumah ada tahu berapa. Saya bilang dia istriku, pokoknya kau yang kelola uang, kau yang pegang uang, saya tugas mencari uang. Selesai. Apa lagi masalah? Makanya gampang kita bahasa itu istriku. Kalau mulai pucat mukanya berarti kurang-kurang uangnya. Apa lagi? Kan begitu ji, betul tidak? Bu, betul tidak? Dan saya bersyukur punya istri, alhamdulillah. Allah kasih jodoh Pak. Wih, senang keras, pintar sekali cari uang. Pokoknya di mana aku sembunyi dan cari. Pintar ya, betul kan? Saya juga pintar kok apa selalu tersembunyi uang. Iya, Pak minta maaf kami, minta maaf tentara, polisi, tapi minta maaf Pak Lurah kalau tidak sembunyi uang Pak mati. Betulkah harus disembunyi uang? Kalau dikasih tahu semua di bendahara umum Pak di rumah selesai. Tamat itu cerita. Habis. Dikasih ini hari Pak, besok minta ke pembeli rokok, pembeli bensin, bukan uang nak kasih kita, bukan. Kultur, kuliah terserah antum. Mak, kemarin kan kasih bukan itu, kasih dulu 200.000. Kau sih mau terus jadi makanya Pak sebelum di store semua gaji kita sehingga dulu di warung Pak. Simpai dulu di bojok motor. Tidak wajar salah kini Pak, tidak wajar benar kini. Betul Bu? Apa ya? Berarti suaminya cara begitu dong apa? Allah, tapi nggak bisa dimungkin suami butuh uang. Apa udah pakai pidato? Saya ceramah di Makassar, ada ibu protes karena bilang saya sekarang kasih di hari-hari saya. Gue bilang berapa dikasih ke suami tak tiap hari? Dia bilang 20.000 satu hari. Naudzubillah cuma naudzubillah. 20.000 apa didapat Pak? Motor tak NX 20.000 tidak pulih itu. Betul. 2 liter juga dapat. Baru kantor tadi perbatasan Penggulung Kumbang. Tiap hari baru keluar dari rumah bocor ban.
Mati orang. Saya sembunyi terus di belakang bapak orang. Makanya bisa perukku. Dulu sebelum gara-gara dapat terus. Kusembunyi di juz 1, nggak apa kusembunyi di juz 15, nggak apa lagi jadi jago itu perempuan. Sebenarnya ada instingnya, di sini ada uang, di sini ada uang. Terakhir kusembunyi di jok motorku, di bawah sadar motorku, 2 juta kusembunyi di sini. 2 bulan bertahan, sujud syukur kan. Masuk bulan ketiga, tapi pinjam di motorku istriku. Bawa kunci motor tak dulu, nak mau pergi mana? Nak di luar, pergi belanja. Aku bilang jalan kaki, mama. Dia bilang kenapa kasih ini motor aja itu pinjam. Aku bilang pakai di mana? Begitu dia pegang kunci motorku, dia jalan keluar dari rumah, semua doa yang menghafal itu aku baca semua. Termasuk doa makan aku baca semua. Doanya betul ke semua aku baca doa. Bayang. Begitu dia pulang aman, masuk rumah aman. Nah panggil kat duduk mulai tidak enak perasaan. Dia bilang ayah sini. Gue bilang apa? Bilang uang apa itu di jok motor? Gue bilang uang cilaka. Dia bilang kenapa ada uang cilaka? 2 bulan aku sembunyi dan dapat nih. Jadi dunia ini butuh uang hasanah. Yang kedua, dunia ini butuh hasanah. Bagaimana caranya dunia tak mau hasanah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita berkumpul bertetangga. Setiap setengah mati ucapan sosialisasi rukun ki perbaiki hubungan ta jangan berkumpul. Tapi ada itu orang ucapan minta maaf tidak sana rasa hubungan kalau tidak ada teman bertengkar. Iya, kalau orang satu kompleks semua nak bombe. Ada, tapi ada tuh orang ibu camat satu kompleks tidak ada nak bombe, tapi satu kompleks bombe. Beda itu. Ada orang satu kompleks semua tetangganya na musuh, ada orang tidak ada na musuh tetangganya, tapi semua tetangganya musuh. Beda itu beda. Itu namanya toko disibah. Tidak bagus. Kalau bertetangga perbaiki, bertetangga harmonis, bertetangga saling pengertian. Kenapa? Kalau nanti ada manusia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bombenya bangkit dari tidurnya, lalu bombenya bilang sama Allah, ya Allah, jangan dikasih masuk surga ke ibu anu. Kata Allah, kenapa bisa? Masa waktunya hidup sudah datangi minta maaf, nah masih bombe terus ke sampai meninggal dunia, maka tidak jadi orang masuk surga. Nabi tidak ada na bombe, Nabi tidak ada yang musuhi kecuali kafir Quraisy. Itu kafir kan memang musuh. Kafir musuhnya Nabi, musuhnya juga. Karena kafir itu menghambat perkembangan Islam. Jadi kafir memang musuhnya Nabi. Tapi kalau sesama Islam, Nabi tidak punya musuh dan Nabi tidak ada yang musuhi sampai sekarang. Itu hebatnya. Ada bom beta. Kalau bicara tidak ada yang bombe. Bombe bicara. Nah, dikasih lancar aku sambung. Ada bom beta? Ada. Tidak ada. Tidak ada datang. Sebetulnya tidak ada datang. Tidak ada keuntungannya orang bawa musuh. Apa keuntungan kamu bawa musuh? Hanya karena persoalan sepele mungkin bertengkar sama tetangga. Mohon maaf. Kalau semua masyarakat di Kabupaten Bantaeng ini saling memperhatikan bertetangga, maka tidak ada orang yang miskin ekstrim di Kabupaten Bantaeng. Minta maaf. Kalau semua manusia yang ada di Kabupaten Bantaeng saling memperhatikan tetangganya, maka
Kabupaten Bantaeng yang kelaparan. Kenapa? Mereka saling memperhatikan. Saya ingat orang tua dulu, Pak. Itu orang tua dulu. Saya di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Tanah Grogot. Saya lahir, saya besar di sana. Itu kakekku kalau dari kebun bawa pisang, nenekku bikin barongko. 4 anaknya nenekku, saya bercucunya, saya bersepupu 4 juga. Biasa nenekku bikin 8 talang untuk di dalam rumah, dan kasih lebih 4 talang. Naikkan tetangganya kiri, kanan, depan, belakang. Itu orang tua dulu, sering bagi-bagi makan. Itu orang tua dulu itu, sering bagi-bagi makan. Saya lah kurirnya. Nah, dikuantarkan kantor di sebelah. Ku ketuklah pintu rumahnya, Cil, kata, ini ada barongko dari nenekku. Dan perhatikan Pak Ibu, tidak pernah pulang kosong itu piring. Tidak pernah pulang kosong itu talang. Tidak pernah, selalu ada balasannya. Jangan dulu pulang, nak tunggu. Masukkan dia di dapurnya, saya menunggu di luar. Minta maaf dulu. Begitu keluar dari dapurnya, ternyata barongko pisang lagi balasannya. Ku bilang, tante, tadi barongko itu pisang. Kenapa pisang lagi balasannya ini, tante? Dia bilang, tidak, nasi batok masih mau bikin nenek besok. Minta maaf, itu candaan, itu tertawa Ibu, itu hiburan. Tapi itulah yang sedikit itu bisa mempererat hubungan kita bertetangga. Betul tidak? Oh, makanya kata Nabi, kalau mau bagus hubunganmu bertetangga, mau bagus hubunganmu kepada sesama manusia, rajin-rajinlah memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu kata Nabi, amalannya Nabi. Maka siapa orang yang rajin memberikan makan kepada orang yang kelaparan, maka tidak susah nanti dia di alam kuburnya, dan tidak susah dia masuk ke dalam surga. Apalagi yang musafir mau dikasih makan seperti saya, kan musafir kan? Iya, coba ini kan sebentar langsung lagi pulang ke Makassar. Iya, karena ada cara besok pagi pangkep. Cuma kan kencang-kencang air kalau malam. Tidak lucu kalau sampai ke Makassar masuk angin gitu. Ya apa bicara apa? Alhamdulillah. Mereka. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mau akhirat tak bagus, salah satu kuncinya adalah didiklah anakmu, keturunanmu dengan pembelajaran agama. Ibu, al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang pertama ibu tanamkan di dalam pikiran otak anak kita adalah pelajaran agama. Santri semua itu ketah mukanya santri, muka lapar. Santrinya ditarik. Masa sebenarnya, insyaallah. Berapa santri itu? 6. Iya, semua. Baru 6? Iya. 19 tapi hijrah semua. 19. Alhamdulillah. Kembali ke sekolah. Saya santri di Makassar, kan ada tuh pesantren Ustaz di Barongko. Tahfidz Al-Quran. Saya punya santri awalnya 12, sekarang sisa 5. Kenapa? Karena ku pecah semua. Ku pecah. Saya tidak segan-segan pecat santri. Siapa tidak mau mendingan? Kita pembina, kita guru, kita pusing. Nah sekarang hina lagi itu di transduksi. Nah hina-hina lagi pesantren. Enak bicara. Hanya orang-orang yang tidak pernah menikmati pendidikan di pesantren yang berani melawan pesantren. Demi Allah, Pak Ibu, pesantren itu punya berkah. Makanya sahabat pun belajar. Nanti kau akan ada di posisi itu sekarang. Kau nanti cara mainnya ustaz. Tidak ada ruginya jadi ustaz, betul kan? Tidak ada. Masuk bulan maulid tidak perlu kita dulu. Betul kan? Tidak tahu di mana dia. Tidak ada kuliah. Saya kemarin maulid di Kabupaten Mereka di Masjid Agungnya mereka.
Di dalam ceramah di situ. Selesai ceramah nak kasih ke bakul panitia. Saya keluar dari masjid, di benteng itu bakul ada ibu tangga di depan pintu luca. Nabi bilang, Ustaz, telur tak dulu. Aku bilang, telur yang mana? Ini mesti diperjelasin. Karena bilang di saya telur tak dulu, bilang telur yang mana ya? Iya, Ustaz, ini pengalaman Ustaz. Makanya Ustaz KPK kalau begini cara maulid minta maaf karena kalau bisa kalau ada kendaraan lebih bagus di mobil Ustaz. Iya. Karena saya umumkan itu di semua tempat ceramah, saya umumkan Pak. Tolong panitia maulid perhatikan itu Ustaz kalau datang. Kalau dia datang naik motor, bakul yang kecil mau kasih. Karena setengah mati ke saya bawah, bukan sikit. Tidak setengah mati ke bawah. Saya berkirasi. Bagi ceramah maulid terima kasih naik motor kak, motor ku NMAX. Begitu selesai ceramah, nah tunggu kak di depan pintu panitia, nah kasih kak bakul yang perahu. Yang perahu. Ku bilang bisa itu kak yang kecil saya karena naik motor kak. Dia bilang bisa Ustaz. Saya juga bodoh-bodoh pergi mengikuti. Naik apa di bulan naik motor kak? Dia bilang bisa naik dulu. Naik pakai motor. Begitu saya naik motor itu taruh di tenda. Taruh di tenda. Otomatis. Baru tidak naik tadi. Otomatis menutup kumang yang tanya. Begini lagi ya naik motor. Bayangkan jalan belok kanan kak, belok kanan. Tuh ini mau perahu. Belok kiri kak mau jatuh itu perahu. Sampai bilang itu orang bentor di pinggir jalan udah jatuh lalu. Mulu. Saya setengah mati cara berdoa kan jatuh. Iya Ustaz, betul kak ini pengalaman pribadi Ustaz. Betul kak, kualan betul ini. Makanya situ kalau maulid biar dalam lorong-lorong itu mesti naik mobil. Enggak mau. Yang kedua pengalaman Ustaz di Jalan Veteran, di Jalan mana? Di Makassar. Sama teman baku gonceng. Saya gonceng di belakang. Kepeluk itu batu. Teman bawa motor di depan, di tengah itu batu. Kupegang, saya paling belakang sekali. Lampu kuning. Ku bilang sama teman, gaski. Dia bilang melanggar kita biar nih, gas nih. Tidak ada gas, tidak dapat lampu merah. Sehingga motor datang peminta-minta. Ada pengagis biasa di lampu merah. Ustaz, telur tak dulu Ustaz. Yang di kanan ku hindari. Dia mau balik di rumahku dulu. Ada satu mau kau nah, dia Ustaz satu. Yang di kanan sementara ku kasih, yang di kiri mak nampas. Yang di kanan juga mak nampas sekali ku buang itu daripada saya jatuh. Makanya nggak mau naik motor pergi maulid, naik mobil. Iya supaya besar-besar. Malam kan naik mobil kah? Ini minta maaf ini panitia. Kan naik mobil kayak gimana? Iya macam naik mobil kayak dia. Alhamdulillah. Biar itu tumpang ada semua ini. Alhamdulillah. Jadi anak santri tetap belajar dengan guru. Ini kan yang jadi polemik sekarang Ustaz minta maaf. Banyak orang pandang enteng guru minta maaf. Kalau bukan karena guru tidak tahu membaca. Kalau bukan karena guru tidak tahu baca Quran. Kalau bukan karena guru tidak bisa diceramah. Ibu camat tidak bisa jadi camat kalau bukan karena jasa-jasa guru. Sekarang kenapa banyak orang yang benci sama guru? Coba seorang siswa didapat merokok di sekolah Pak, ditampilin sama gurunya, ditampar sama gurunya yang mau dipenjara. Allah. Saya dulu pesantren, setengah mati ke saya. Itu sekarang mungkin ini ada di kipas angin, saya belum ada di kipas angin. Ikan kering tidak pernah masak. Ikan kering. Jadi kalau mau basah-basah nasi tak bukan sayur. Air hangat campur garam sama lombok. Itu hari-hari 4 tahun lamanya bagaimana tidak potong rambut. Garam terus gimana? Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum pernah saya beli tiket pesawat.
Ini 25 malam saya di sini, besok pagi saya di Pangkep, kemudian lanjut ke Pinrang, tanggal 1 lanjut Bulukumba, tanggal 3 masih di Bulukumba, 3 hari, 2 hari, 3 hari saya di Bulukumba, tanggal 3 malam saya pulang, tanggal 4 berangkat ke Kalimantan Timur, ke Penajam. Pulang dari situ dan siap-siap lagi berangkat ke Singapura, Singapura ke Thailand, Thailand ke Malaysia. Apa? Kalau ada yang undang, kalau ada yang undang sekali tidak ada undang ke sana, jangan di Malaysia. Jangan terlalu tegang, cuma jangan terlalu tegang. Kalau ada yang undang, kalau tidak ada undang, aku mau ini di Malaysia. Sama mau bicara sama ibu, masa mau bilang atau Allah. Jadi itulah berkah daripada dakwah. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah lillahi ta'ala, maka tanamkan di dalam hati kita berdakwah lillahi ta'ala. Ingat, tugas dakwah bukan cuma tugasnya penceramah, tetapi tugasnya semua makhluk yang hidup di dunia. Ibu camat dia bisa berdakwah dengan kebijakan dan tanda tangannya. Pak Kapolres dia bisa berdakwah dengan kebijakan-kebijakannya. Badan Ramil juga bisa berdakwah dengan kebijakan. Para pejabat yang hadir, mohon maaf, bisa berdakwah dengan kebijakan-kebijakannya. Maka itu ikutilah pola hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting tadi, yang penting tidak ada membentang. Enak itu hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, anak tak masuk pesantren meninggal di selusa ada yang doakan. Ada anak yang doakan kita. Ada anak tak menghafal Quran. Ingat, saya sampaikan sebagai penutup dari ceramah saya yang singkat ini. Saya sampaikan, kalau orang tuamu anak santri masuk neraka, kamu masuk surga, maka anak bisa membawa masuk ke dalam surga orang tuanya. Maka fokuslah belajar agama, insya Allah ada gitu yang bilang pasti ada dari kita. Jangan takut. Saya dulu tuh pesantren lebih kurus daripada semua. Sekarang kamu belajar ke barisan Cina, tong itu barisan Cina, nggak uang tu, makan tong. Saya suka kisah bagi barisan Cina, apalagi kalau acara kita, suka saya karena ada kepala kambing. Baru suka saya baca doa karena tawan apa baca doa itu kepala kambing. Iya, di Makassar kan ada tentim barisan itu. Jadi kalau ditelepon sama Ustaz, di barisan itu bilang berapa orang kita mau, dia bilang 5 orang. Bilang acara dia bilang lagi. Dia bilang laki-laki atau perempuan? Dia bilang laki-laki, berarti 2 itu. 2, kasih keluar semua. Karena itu biasa tuan rumah 1 kita taruh di depan, 1 kita taruh di dalam. Dia bilang kasih keluar semua. Supaya 1 dieksekusi di tempat, 1 dibungkus pulang. Nah, belajar ya. Maka ibu-ibu ajari anak agama, jangan pernah malu untuk ajari anak agama. Dan kalau paling ada kesalahannya anak tak dan dihukum sama gurunya, jangan kalau sedikit-sedikit guru dilaporkan. Bayangkan kalau semua siswa-siswi, semua santri-santriwati di Kabupaten Bantai setiap bermasalah lapor polisi gurunya, setiap bermasalah lapor polisi gurunya, satu Bantai nanti guru masuk penjara, siapa yang wajar? Semua di sekolah. Minta ada ibu lawan dan bilang, Ustaz, biar saya tahu Pak ajar ya aku, bila saya kasih waktu 2 jam paling lama berhadapan lagi sama dan tak ajar membaca. Oh, naik ke kanan. Betul kan? Guru papen nak. Bagus. Ini D, bagus. Ini C, bagus. Ini D. Ulangi. Ini A, bagus. Ini D. Ini C. Ini B. D. Domok mentong kau. Persis kau. Dan suami kenapa saya lebih bawa ke saya?
Allahu Akbar ya. Jadi hikmah maulid ini, mohon maaf saya mau sampaikan di bawah, semua manusia yang hidup di muka bumi Allah itu semua kita diciptakan atas dasar kecintaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menutup sallallahu alaihi